Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa kepada anak kami, Windy di Pusat. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Iya, itu persen ya. Ferdi Gula, Grace Ain, Eviana Gula, Indah Maya, Lois. Kira-kira yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Mengenal organisasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul baru, yaitu struktur tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelumnya dulu silakan anak-anak kami bentuk kelompoknya. Silakan. Nah, lihat. Ini ada media tentang struktur tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, silakan anak-anak kami memahami, menganalisis apa saja yang ada di dalam tumbuhan. Ya, setiap kelompok. Silakan dilihat apa saja yang ada di dalam kertas tersebut. Sudah? Sudah dilihat? Sudah. Apa saja yang ada di situ? Struktur tumbuhan itu apa? Daun. Batang, ya kan? Terus akar. Terus daun. Apa lagi? Terus bunga. Inilah struktur tumbuhan dan bagian-bagiannya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada bunga. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang akar ini. Apa? Nah, kira-kira ada nggak yang bertanya tentang dalam media tersebut yang telah kalian pahami? Ada yang bertanya? Oke, silakan Naomi. Apa saja fungsi akar? Oke, ada lagi? Apa yang dimaksud dengan Ya, betul sekali. Terima kasih. Anak-anak kami yang bertanya sangat bagus, dan itu mungkin mewakilkan untuk kalian semua. Nah, Ibu akan jelaskan apa itu akar, apa itu jenis akar, apa itu fungsi akar. Ya. Nah, dari pertanyaan Nomi tadi, pertanyaannya yaitu apa pengertian akar? Apa yang dimaksud dengan akar? Ada yang tahu nggak? Nah, akar itu anak-anak kami yaitu akar salah satu tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Di mana tumbuh? Di dalam tanah. Dia hidup di dalam tanah. Itu ya Nomi ya. Salah satu atau pengertian dari akar itu adalah salah satu tumbuhan yang hidup di dalam tanah. Yang kedua yaitu fungsi akar. Fungsi akar yaitu pertama sebagai penopang tumbuhan untuk hidup. Akar itu sangat berfungsi. Dia menopang tumbuhan untuk berkelanjutan di lingkungan tersebut. Nah, jika tidak ada akar, maka tumbuhan itu pasti akan mati. Itu ya, sebagai pertama sebagai penopang tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai penyerap air.
Nah, akar ini anak-anak kami, dia juga menyerap air. Kalau tidak menyerap air, maka tumbuhan itu akan mati. Udah pernah lihat tumbuhan atau tanaman yang layu atau mati? Sudah? Sudah. Itu karena kekurangan air atau jenis tanahnya itu tidak bagus untuk tumbuhan pada tumbuhan tersebut. Ya, jadi dia menyerap air untuk berkelanjutan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sebagai menyimpan cadangan makanan. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Manusia juga, bukan hanya manusia juga yang membutuhkan makanan, tapi tumbuhan juga memerlukan makanan. Dia menyimpan cadangan makanan. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk fotosintesis atau yang disebut dengan karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai untuk reproduksi atau pertumbuhan baru. Sudah pernah melihat tanaman yang kecil atau anak tumbuhan tersebut? Sudah? Sudah. Yang bunga ada itu kan? Nah, itu yang namanya dengan reproduksi. Tumbuhan baru atau individu baru membentuk individu baru. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir yaitu jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar itu ada dua, ya, akar serabut dan akar tunggal. Ya, akar serabut dan akar tunggal. Nah, sejauh ini dalam materi kita ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Nah, anak kami sekarang coba simpulkan materi kita pada hari ini. Ya, simpulkan apa saja materi inti kita pada hari ini. Ibu berikan waktu selama 2 menit. Sudah? Sudah? Oke. Ibu mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Kesimpulan. Pengertian 1. Pengertian akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuhnya di tanah. Dan 2. Fungsi akar adalah sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. 2. Sebagai penyerap air. 3. Sebagai penyimpanan cadangan makanan. 4. Sebagai alat untuk fotosintesis. 5. Sebagai untuk reproduksi. 3. Jenis akar adalah akar serabut dan akar tunggal. Oke, terima kasih anak-anak telah menunggu. Berarti semua materi kita pada hari ini sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, demikian saja materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita seperti biasa kita berdoa kepada anak-anak kami dan silakan. Bagaimana cara berdoa? Demikian saja materi kita pada hari ini. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak kami semua. Nah, tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Tetap semangat untuk belajar karena belajar adalah kunci kesuksesanmu. Ya. Nah, silakan keluar.